Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Jamilatin dari Pokjar, Jember. Di masa perkembangan anak, kita butuh permainan yang bukan hanya seru, tapi juga yang mengedukasi. Di sini hari ini saya akan menunjukkan cara membuat pohon pintar, sebuah APS sederhana, murah meriah, namun juga kaya manfaat untuk melatih jari-jari si buah hati, baik motorik halus dan perkenalan konsep untuk berhitung. Baiklah, kita lihat tutorial pembuatannya. Pertama, saya menyediakan kardus bekas. Saya kebetulan di rumah saya ada bekas mie instan, jadi saya gunakan. Yang kedua yaitu kertas warna. Saya menggunakan dua warna, yang coklat untuk pohon dan yang hijau untuk daun. Karena di dekat rumah saya itu untuk warna coklat, kertas coklatnya itu lagi kosong, jadi saya menggunakan kertas coklatnya bekasnya kotak nasi. Untuk bahan yang ketiga yaitu manik-manik. Saya menggunakan manik-manik besar. Yang selanjutnya adalah piring untuk wadah manik-manik. Lalu gunting untuk memotong kertas nanti. Lem tembak atau bisa menggunakan double tip. Yang selanjutnya cutter, lalu lakban bening atau solasi bening, bisa pakai solasi atau lakban. Yang selanjutnya adalah kertas putih. Saya menggunakan HVS untuk menulis. Nanti adalah spidol warna. Saya menggunakan macam-macam warna nanti untuk menulis angka yang akan dimainkan anak-anak. Baiklah, untuk langkah selanjutnya adalah pembuatan dari APE pohon pintar manik-manik. Ukuran papan utama kardus lebar 30 cm dan tingginya 40 cm. Untuk pohonnya sekitar 30 cm. Untuk tajuk daunnya menyesuaikan lebar dari papannya. Kotak penampungnya aku menggunakan kardus yang lainnya. Ya, untuk penampung di bawah pohon itu panjang 10 cm, lebar 8 cm dan tingginya 5 cm. Untuk lubang manik-manik berdiameter sekitar 2 sampai 3 cm. Pastikan manik-manik bisa masuk dengan mudah. Untuk langkah pertama yaitu menyiapkan papan. Lapisi kardus utama dengan kertas polos yang berwarna coklat muda agar lebih rapi. Saya menggunakan dengan kertas warna coklat dari kertas minyak. Untuk mengelem, saya menggunakan double tip ini. Dengan cara pinggir-pinggirnya saya kasih double tip supaya bisa lengket.
Nah, setelah itu saya buka double tipnya satu persatu supaya bisa lengket untuk ditempeli kertas warna coklat untuk mendasari supaya lebih rapi. Atau bisa juga menggunakan selain double tip menggunakan lem tembak. Jadinya seperti ini, kita tempel di double tip jadinya seperti ini. Nanti ini seperti ini. Untuk langkah yang selanjutnya adalah membuat pohon. Yang pertama, gunting kertas coklat membuat sebuah batang pohon. Karena saya itu tidak mahir untuk membuat pohon, jadi sebelum saya gunting saya gambari dulu. Nanti kalau sudah digambari baru saya gunting. Saya menggunakan spidol untuk menggambar pohon. Nanti setelah selesai sketsanya sebuah pohon, nanti baru saya gunting gitu. Untuk lebar menyesuaikan ya, saya gunting biar gak terlalu lebar kotak nasinya, saya gunting dulu. Saya sisakan segini, jadi saya ukur dulu supaya untuk mempermudah saya untuk mengguntingnya nanti. Sketsanya sudah jadi, sekarang saya akan mengguntingnya. Nah, seperti ini. Nanti pohonnya ditempel di papan utamanya. Setelah batang pohon itu selesai, selanjutnya yaitu membuat daunnya. Tapi sebelum digunting, saya akan menggambari dulu bentuk daun supaya nanti mempermudah untuk mengguntingnya. Sebelumnya saya ukur dulu dengan lebar papan utama supaya tidak terlalu kelebaran atau bisa pas. Sebelumnya saya gambar dulu menggunakan spidol. Setelah selesai menggambar, kita gunting membentuk sebuah daun. Kita bisa membuat APE ini
bisa melibatkan anak didik, tapi biasanya seusia TK atau usia 6 sampai 7 tahun untuk melatih motorik halus dan melatih kreativitas anak-anak. Nah, potongan daunnya sudah selesai. Nanti saya tempel di atasnya batang pohon, bisa seperti ini. Nanti kita tempel di papan utamanya. Mari kita tempel. Untuk selanjutnya yaitu kita dikasih lem batang pohon pinggir-pinggirnya sampai merata. Saya menggunakan lem tembak. Kemudian kita tempel di tengah-tengah papan utama. Setelah itu kita ambil daun, kita tempel di atas batang pohon. Seperti langkahnya seperti batang pohon tadi, pinggir-pinggirnya kasih lem tembak sampai merata, karena kalau dipegang anak-anak kita ngelepnya kurang kuat, nanti sama anak-anak bisa dilepas. Jadi usahakan untuk kualitasnya benar-benar yang tidak gampang dirusak anak-anak. Kita tempel di atas batang pohon. Kita ulangi untuk ngasih lemnya supaya tidak lepas. Kita bisa mengulangi menggambar untuk ijuknya daun ini, atau kelihatan bagus. Pinggir-pinggirnya kita sketsa lagi menggunakan, kita tebali gambarnya menggunakan spidol. Atau kita bisa menggunakan spidol yang lebih tua, hijau lebih tua, agar kelihatan bagus. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah setelah selesai menempel batang pohon dan daunnya. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah memberi lubang di bagian daun ini secara acak. Saya menggunakan spidol terlebih dahulu untuk membuat bagian-bagian mana saja yang mau dilubangi. Nanti dengan melubangi menggunakan cutter. Kita melubangi sebesar diameter 2-3 cm supaya manik-manik ini bisa masuk ke lubang dengan mudah. Karena melubangi
daun ini dengan cutter susah, saya menggunakan bantuan pertama dilobangi dulu, setelah itu menggunakan tutup spidol dimasukkan dengan cara diputar-putar supaya lubangnya bisa agak besar. Tapi terlebih dahulu harus menggunakan cutter untuk melobangi sampai tembus ke dalam. Setelah selesai melubangi di bagian-bagian daun ini, kita langkah selanjutnya yaitu membuat lubang di bawah batang pohonnya untuk jalan supaya manik-manik yang dimasukkan ke lubang di daun itu bisa keluar di batang atau saluran pembuangan. Kita buat sketsa dulu menggunakan spidol bentuk loncong. Nanti setelah bentuk seperti ini, nanti kita lubangi menggunakan cutter, tapi yang dipotong adalah bagian yang atasnya saja, yang bagian ke sini ke samping tidak usah dilubangi menggunakan cutter. Supaya apa? Supaya bisa dibuat untuk tempat seluncurnya. Hati-hati supaya nanti hasilnya tidak kelebihan, kita membuatnya hati-hati saja. Nah, jadinya seperti ini. Untuk langkah selanjutnya yaitu membuat alat saluran seluncuran. Pertama kita ambil kardus lalu diukur sesuai dengan ukuran layar utama. Pertama kita ukur menggunakan spidol. Lalu kita potong. Pakai gunting susah, kita bisa pakai cutter. Sudah seperti ini kita simpan, lalu kita membuat corongnya untuk ditempel di samping-samping ini supaya manik-manik yang dimasukkan ke lubang tadi bisa masuk atau seluncur sesuai dengan jalannya, bisa sesuai dengan tempatnya.
kita potong, ukur dulu. Menjadi segitiga panjang. Kita menggunakan karton karena lebih mudah dengan menggunakan gunting. Kita membuat dua bagian, dua potong. Ini kita menggunakan lem bakar atau lem tembak. Usahakan lemnya agak yang kuat, soalnya biar tidak lepas waktu dibuat bermain anak-anak. Kita tambah lagi supaya lebih kuat. Lalu kita lem dalamnya, corongannya di kardus. Usahakan lemnya kita menggunakan sekat mungkin. Jadi kita tutup lagi. Kalau sudah selesai, sudah dilem, kita tutup kardusnya. Dalamnya corongannya seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, sebelum kita membuat tempat untuk membuang atau kotak pembuangan, kita coba dulu apakah ini sudah mulai berfungsi dengan baik dengan kita coba memasukkan manik-manik ke lubang ini. Apakah saluran ini sudah berfungsi dengan baik apa tidak? Kita coba ya. Kita masukkan manik-manik ke sebelah sini. Nah, ini sudah jatuh. Nah, coba yang sebelah sini, yang sebelah pinggir. Nah, ini manik-maniknya sudah jatuh. Jadi ini sudah berfungsi atau saluran seluncurannya sudah sesuai di lubang yang kita inginkan. Nah, ini sudah jatuh. Untuk langkah selanjutnya yaitu membuat tempat atau kotak untuk membuang supaya jatuhnya manik-manik langsung di kotak yang telah disediakan. Untuk selanjutnya yaitu membuat kotak penampung. Kita ambil kardus, kita ukur, kita menggunakan panjang, menggunakan penggaris, kita ukur panjangnya 10 cm,
lebarnya 8 cm dan tingginya 5 cm. Mari kita ukur dan nanti setelah diukur nanti kita potong. Lalu kita lem. Kotak penampung di bawah, di depan lubang seluncuran. Terus kita lem ujungnya. Ini merekatnya supaya banyak, kita menggunakan lem supaya lebih kencang, tidak mudah lepas. Luarnya juga. Jadilah seperti ini. Jadilah seperti ini. Setelah itu pastikan supaya tunggu sampai kering lemnya supaya tidak mudah lepas. Jadi inilah hasil dari APE pohon pintar manik-manik yang siap untuk dibuat mainan anak-anak. Selain anak-anak menjadi senang, dia semakin semangat dan mengandung edukasi yang tinggi untuk mengenalkan warna, mengenalkan berhitung, konsep berhitung. Nah, lalu kita ambil kertas HVS warna putih untuk membuat papan angka. Kita potong kecil, seukuran, diukur di atas ini, diukur sebisa mungkin tidak menutupi daun. Ini gunanya untuk menulis angka. Ini supaya bisa ditulis, bisa dihapus, kita pakai lakban untuk melapisinya. Kita lapisi lakban warna bening, lalu kita tempel di samping sini, gunanya untuk menulis angka nanti. Jadi seandainya ini kita ambil, bisa ditulis di sini angka 3. Karena ini warnanya hitam, jadi kita menyuruh anak-anak, ini angka berapa? Angka 3. Warnanya apa? Warnanya hitam. Coba ambil manik-manik warna hitam sejumlah 3. Jadi anak disuruh mengambil manik-manik warnanya hitam sejumlah 3. Disuruh memasukkan ke lubang yang mereka inginkan. Coba ambil warna
hitam saja. 1, 2, 3. Setelah itu kita bisa menulis lagi dengan spidol warna pink atau warna oranye. Kita tulis lagi 3 ditambah 2. Coba ada berapa ya? 3 tambah 2 ada berapa? Coba. Tadi sudah memasukkan manik-manik 3 dengan warna hitam. Sekarang yang angka 2 warna apa? Warna oranye. Coba dicari warna oranye, manik-maniknya dimasukkan di sini. 1, 2. Coba 3 ditambah 2 ada berapakah di sini? Kita ambil, coba. Nah, ada berapakah? Taruh dihitung. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 3 ditambah 2 ada 5. Nah, gunanya seperti itu, pohon pintar manik-manik. Atau kita bisa mengenalkan warna daun, warna manik-manik, warna pohon, itu mengenalkan warna. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.